Wah, datang lagi nih paket gitar. Tapi sayang paketnya tidak pakai kayu. Nggak tahu nih isinya gimana nih. Kita unboxing saja. Halo guys, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita kedatangan gitar lagi. Dan coba lihat sini nih. Coba perlihatkan sini. Ini Aris Gitar Klaten ya. Ini baru datang ya. Tadi sudah di video awal sudah saya perlihatkan datangnya seperti gini. Tidak ada kayunya atau protektor lainnya ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Coba mari kita unboxing dulu. Ini gitar dari Klaten, saya pesan khusus gitar yang mengekspos tekstur kayunya. Nanti kita lihat. Kita buka dulu ini satu persatu ya. Oke. Kita buka juga ya. Wow, ada gig bagnya sepertinya. Ya, ada gig bagnya sepertinya. Nah, ini dia gitarnya. Wow, aduh, berat juga. Ya, jadi packingnya cuma begini aja. Ya, packingnya cuma begini aja. Agak terlalu sederhana sih kalau menurut saya packingnya ya. Nggak seperti sebelumnya dari pakai kayu. Jadi ini gitar, saya pesan khusus gitar yang mengekspos tekstur kayu. Kalau kemarin kan saya pesan gitar bambu ya. Nih gitar bambu ya, yang mengekspos bambunya. Kalau ini saya mengekspos fretboardnya. Nah ini mengekspos kayunya. Tekstur kayunya memang saya ada lihat di toko ya. Bagus kayunya. Saya cari luthiernya. Siapa yang punya kayu? Nah, kayunya harus dapat gitu. Ya, nanti bisa lihat gambarnya kayu aslinya gimana, nanti kita bisa lihat. Nah, ini gitarnya. Tadi katanya di sininya ada. Oh, iya, dia bilang, ini ada dapat kunci L untuk adjust truss rodnya. Ini dia ganti nih dryernya. Dia ganti ya, yang dengan yang baru barangkali. Nah, yang lainnya apalagi? Oh, ini ada silika gel. Ini sih tasnya masih yang ini sudah berbentuk gig bag ya. Ini gig bag nih. Ya, ini bukan soft case, seperti yang pernah kita dapat. Bukan, ini seperti ini gig bag. Ini gitarnya. Wow, coba lihat teman-teman ya. Tekstur kayunya, ini kayu dicat dengan natural ya. Ini, ininya juga saya pesan berbeda ya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan apanya? Berbeda dengan ini stang ya atau neck. Berbeda dengan warnanya. Coba lihat nih kayunya ya. Oh ini ada itunya, ada silikanya dalam. Nih coba lihat nih. Kayunya persis seperti pesanan saya. Tuh sampingnya. Wow, ini kayunya berbentuk ya. Ininya saya pesan spruce. Nah, cuman ininya agak beda ya dengan saya pesan ini ya. Jang tersayangnya berbeda. Dia di bolt. Kalau kita lihat dengan ini ya. Dengan ini yang saya pesan itu sih sebenarnya seperti gini, coba lihat bedanya. Ya, kosong. Nah, dia kasih penuh ya. Ya, pas lihat videonya saya agak, waduh, kenapa begini? Tapi terus anak saya bilang, udahlah ya, biar agak beda ya, udah. Agak beda sedikit nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini satu ini bedanya ya. Ini rosetnya sih bagus ya, ini pinnya bagus. Nah ini udah seperti ini tadinya saya pesan sih nggak sampai 3 kolom begini ya, harusnya 2 saja kecil. Cuman memang ini harus pakai mesin CNC. Untuk ini nggak pakai itu, nggak pakai tidak pakai ini ya, tidak pakai cutaway ya. Nah kalau ini kan biasa saja kayunya. Ini kayunya yang saya expose. Ini kerjanya wow. Ini juga rapi sih ya. Tuh rapi ya. Nggak ada bekas-bekas lem. Ininya juga coba dipegang begitu ya.
nggak ada sedikit pun yang yang tersangkut ya. Nah, coba kita lihat ada yang nyangkut nggak ya? Oh, tidak ada yang nyangkut ya. Tidak ada yang nyangkut ya. Nah, ini action ruler. Saya punya ukuran, nanti kita ukur stringnya. Ini dilonggarin. Headstocknya, wah lumayan sih. Headstocknya sih bagus ya. Headstocknya sih bagus ya. Headstocknya kayunya kayu mahagoni. Ini mahagoni. Ini spruce, topnya spruce. Kemudian ininya, ini bagus ya. Rapi. Kerjanya rapi. Nah, ini saja nih. Udah seperti band-band metal jadinya. Ini biasanya kalau band metal tuh gede-gede. Kalau gitar-gitar Cina biasanya ini apa gambar akar-akar gitu ya. Saya nggak kurang suka sih. Oke, coba kita con dulu ini ya. Coba kita ini double kayaknya ya. Ya. Ini gembung nggak ya? Ini digembung. Ada gitar yang digembungin memang, tapi ini enggak. Nah, kita lihat necknya lurus nggak ya? Kayaknya sih lurus ya. Kita cun dulu. Memang kalau yang ngerti biasanya dilonggarkan ini ya. Takut putus dan lain sebagainya. Coba kita cun dulu ya. Coba kita lihat sustainnya ya. Sustainnya panjang nggak ya? Mungkin ada yang masih bingung dengan sustain. Sustain itu kapan suaranya habis ya. Makanya saya tarik napas sampai keluarkan lagi, dia habis nggak? Oh, panjang ya, sama. Kalau kayu solid sama ya. Oke, dia sudah con ini. Cukup ya. Ini lumayan sih, tapi ini cuma agak sama tingginya sih. Tapi oke. Ininya memang beda ya. Jadi coba lihat. Ininya jadi beda dengan yang ini ya. Jadi beda ya. Nah ya. Jadi beda karena harusnya nggak dipenuhkan ini ya. Nggak penuh isinya seperti itu. Coba tunjukkan tuh. Nah itu kan nggak penuh ya. Harusnya seperti itu gitu ya. Dia buat agak miring begini, tidak sesuai dengan gambar saya. Tapi menurut saya sih jadi oke ya. Jadi agak berbeda gitu ya, agak nyeni sedikit ya gitu ya. Jadi arah ke atas nih bagus nih, akan naik ke atas terus gitu ya. Mudah-mudahan jadi naik ke atas terus. Oke, ini sustainnya panjang. Tuh, kalah napas saya ya. Oke. Nah, kemudian impresi pertamanya gimana saya melihat ini? Impresi pertamanya itu ini bagus. Ininya nggak tahu, saya memang standarnya dia kali ya, headstocknya memang saya pesan seperti gini coba. Memang saya pesan modelnya seperti gini ya. Cuman ini agak kecil sih headstocknya ya, kok dibandingkan dengan gitar-gitar saya yang lain ya. Headstocknya agak kecil tapi still it's okay ya. It's okay. Nah ini saya memang pesan akustik yang non cutaway. Nah coba kita pakai dulu ya. Gimana aja? Bagus. Titik-titik noda tertinggal di dalam dada. Guratan hatiku masih ada. Tergores ingatan pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka. Oke sih, ada sedikit basing ya, atau saya terlalu keras kali ya. Ini settingannya coba kita lihat. Oh iya, memang sudah pas-pas sekali settingannya, agak ceper ya. Agak ceper, betul agak ceper dia nih. Nggak boleh dimainkan keras ini ya. Coba. Sih. Aduh.
Ku menanti sampai kini, dari hari ke hari jawaban pasti. Suaranya garing bener. Saya harus belajar bahkan pakai gitar ini ya, supaya jangan terlalu cempreng. Saya harus agak sedikit lembut ya lagunya itu ya. Ya sekalian itu lagu ucapan selamat tahun baru menjelang tahun baru ya. Aduh, tapi lumayan. Tapi memang saya perlu belajar pakai gitar ini karena suaranya cukup. Aduh, nggak tahu nih Mas Haris pasangnya berapa nih, kayaknya 11 ya. Saya mintanya sih 1152 ya, 1152. Karena senar gitar itu kalau ada yang tahu, ada yang 0,8, ada yang 0,9, ada yang 1,0, 1,1, ada yang 1,2. Kalau 1,2 itu biasanya nasihat teman-teman ya komunitas gitar lah, ini terlalu kencang. Suaranya memang keras. Keras ya, bukan keras. Kita mencetnya juga perlu tenaga, dan ini takutnya juga narik dia. Ya, sering orang yang gitarnya ngangkat di sini karena dia pasangnya senarnya kencang-kencang. 1152 itu memang cukup moderat lah. Saya semua pasang 1152. Kalau gitar klasik nilon itu hanya ada high tension, medium tension, dan low tension. Biasanya saya pakai medium tension. Nah, ini kayaknya 1152 aja suaranya. Oh, ini belum pakai ampli loh. Belum pakai ampli. Kita coba amplinya nanti ya. Ini amplinya Fishman. Coba lihat kan sini. Fishman-nya berbeda ya. Ini, nah Fishman-nya seperti gini. Nih, baterainya saya nggak tahu. Oh, baterainya di sini di bawah ya. Ini udah ada baterainya belum? Saya belum lihat nih. Oh, sudah ada. Nah, udah lengkap nih, tinggal dimainin. Nah, kalau kita pasang senar gitar terlalu keras, kita mencetnya sakit, dan ini juga bisa ngangkat. Kalau saya pernah pakai 0,9, saya pikir biar lembut suaranya. Tahu apa yang terjadi? Buzzing. Buzzing itu dia memukul-mukul fretnya di sini. Karena kan kalau kita belajar di fisika, kalau kita tarik dawai, semakin kecil dawainya semakin gelombang longitudinal itu makin besar. Nah, dia buzzing. Nah, ini udah cukup, tapi suaranya cukup. Coba kita lihat dulu nih gitarnya, teksturnya. Ya. Nah, coba kita lihat amplinya ya. Kita mau coba dulu dengan amplinya, ya. Nah, kita coba dengan amplinya ya. Coba kita dengar aja suaranya. Ini saya pakai picknya sudah yang 0,5 loh. Wih. Speakernya di sana ya. Wow. Ini kalau saya kita isi dulu volumenya. Nah. Ini kalau saya nyanyi kalah suara saya. Jadi sekali lagi saya katakan kenapa saya tulis ini adalah inlay teman-teman ya. Seperti saya katakan kalau orang mau menunjukkan fret nih, fret 1, 2, 3, fret pertama, kedua, ketiga, 5, 7, 9. Jadi kalau kita mau main chord, chord A, wah pasti di sini nih ya, A. Nah ini chord G, nah ini pasti chord D, ini C gitu. Ya kalau mau pasang chord gitu, wah ini
Kayaknya mesti pakai suaranya lemah aja nih. Nah, ya, coba kita petik dulu. Saya coba nyanyikan lagu kebangsaan saya ya. Tony, happy all the time. Tony, life is summertime. The joy you find living every day. Tony, how I love you, simple way. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya satu. Ya, simpelnya satu, ininya saja memang terlalu di bold ya, nggak harusnya hanya garis tepi aja seperti itu ya. Ini tapi nggak apa-apa, it's okay. Tulisan ini juga agak sedikit besar tapi ternyata tidak besar-besar amat sih ya, tidak besar-besar amat. 3 row senar ya, jadi udah seperti gitar metal. Ininya semuanya it's okay. Ini ada garis putihnya, coba lihat nih. Nah, ini ada garis putihnya ya. Ini namanya binding ya. Binding, pertemuan antara itu ini ada garis putihnya. Ini sepertinya sih balon masih ya. Sampai ke sini. Tanda ininya juga bagus ya. Jadi ini material lengkapnya ini adalah kayu spruce ya. Rasanya ini sih dibagi dua ya, 2 piece ya. Supaya dia bisa simetris ya, bisa simetris biasanya begitu. Dan juga ada tekniknya, katanya dibagi 2 itu biar ketebalannya di sini lebih tebal dan di sini tipis, saya nggak tahu. Biasanya dibagi 2 ya. Nah, ini kayunya solid spruce. Nah, sampingnya biasanya kalau teknik yang itu 2 lapis, ketokannya beda sih. Ya, 2 lapis untuk kuat. Dan ini kayunya ini 3 piece. Ya, 3 piece, 1 2 3. Jadi agak simetris ini dengan ininya. Ini kayu aslinya, nanti bisa lihat di gambarnya. Ini memang aslinya begini ya, 3 piece kayu digabung baru dicat natural ya. Jadi bukan cat yang dibuat gitu ya. Banyak ya, gitar-gitar yang cat yang dibuat. Tapi kalau pesan dari luthier cat yang dibuat, waduh percuma lah ya. Banyak di toko-toko itu kalau cat-cat yang dibuat sih banyak. Coba kita lihat, ini fretboardnya juga rapih. Ini asli kayunya ini dipotong 2, diselipkan kayu yang berbeda di tengah-tengahnya. Jadi seperti gini. Memang pesanan saya seperti itu contohnya, tapi tidak bisa percis karena tidak ada gitar satupun kalau yang mengekspos serat kayunya, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa sama, karena kayu tidak pernah ada yang sama. Ini cari dimanapun tidak ada yang sama. Nah, inilah kalau kita pesan dari luthier, saya yakin dan percaya 100% tidak ada yang punya gitar seperti ini. Hanya saya sendiri yang punya gitar seperti ini. Yang lebih bagus dari ini banyak. Banyak, tapi yang punya seperti ini hanya 1. Nah, itulah enaknya kalau kita custom. Di luar negeri ada luthier. Saya juga disarankan teman untuk mencoba ke luar negeri luthiernya, tapi harganya dan ngantrinya bisa, kalau tidak percaya, ada yang ngantri 11 tahun. Ada yang ngantri 11 tahun. Anaknya dari umur lahir sampai umur 14 baru terima gitarnya. Harganya juga waduh, gila-gilaan. Ya memang gitarnya bagus, tapi ini tidak kalah. Luthier Indonesia tidak kalah. Jadi kalau kita memesan gitar dari luthier, itu misalnya kita lihat di toko ada gitar A, kita mau pesanin seperti gitu. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Biasanya kalau para musisi mesannya lebih mahal. Misalnya yang di toko tuh kayu depannya itu kayu yang disimpan 3 tahun. Tapi dia mau pesannya kayu yang disimpan 15 tahun. Jelas lebih mahal, harganya bisa ratusan juta. Kalau kita mau down spec bisa lebih murah dari toko. Kalau kita sudah pesan dari luthier ya percuma kalau kita nggak pesan kayunya apa, materialnya apa, percuma gitu ya. Nah, kita memang lebih membayar sedikit lebih mahal, tapi hasilnya dong, lihat ini ya. Oke, saya puas. Kalau Anda juga senang dan mendapat info tentang gitar dari saya, tolong minta subscribe-nya dan like-nya. Semoga saya nanti bisa lagi memberikan beberapa info tentang gitar. Saya mengunboxing, tapi saya memberikan pengetahuan tentang gitar dan pembuatan gitar. Oke, jangan lupa subscribe-nya. See you.